Selamat datang di channel YouTube saya Irsyadul 6 Official. Di video kali ini Icat ingin sharing perbedaan antara reseller dan juga dropshipper. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya itu cukup signifikan antara reseller dan juga dropship. Jadi ini cocok banget pemahaman ini buat kalian yang baru memulai usaha atau terjun di dunia online shop. Nah, jadi video kali ini jangan di skip, tonton sampai habis. Nah, untuk yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu reseller. Nah, jadi reseller itu suatu hal yang kalian jualin produk orang lain, nanti kalian jualin, ibarat katanya kalian tuh sebagai tangan kedua dari pemilik produk utamanya. Nah, reseller ini membutuhkan modal karena reseller itu kita harus stok barang, ibarat katanya kita harus beli dulu, ada minimal pembeliannya seperti itu. Nah, keuntungan jadi reseller itu adalah keuntungan jadi reseller itu kita harus punya stok barang yang nantinya kita jualin. Nah, keuntungannya apa lagi? Keuntungannya itu biasanya kalau reseller itu kita sebagai kita sebagai reseller biasanya kita dapat diskonnya itu juga nggak besar, biasanya 10-30%, tapi itu cukup lumayan banget ya kan, namanya juga kita sebagai reseller. Tapi ada juga pemilik produk, kalau kita belinya banyak, kita belinya kapasitas kayak partai besar gitu segala macam, kita biasanya kasih diskon tuh gede, bisa 30%. Nah, biasanya selain ada diskon, biasanya kita tuh dikasih harga produk tersebut. Misalkan ditentuin sama mereka, harga jual sama harga beli berbeda. Misalkan harga dari dia tuh lebih murah ya, seperti itu. Misalkan contohnya kita jualan pakaian, jualan baju, dari dia 20.000, kita bisa jualin 25.000. Intinya kita dikasih harga lebih murah dari harga yang dia jual, seperti itu. Nah, biasanya kalau reseller sekarang atau pemilik shop sekarang yang membuka reseller itu, dia menyediakan segalanya, ibarat katanya komplit, seperti marketing kitnya, kayak foto produknya, terus bahan-bahannya dan lain sebagainya, mereka disediain semua. Jadi cari pemilik shop atau pemilik toko offline yang menyediakan itu semua. Jadi kalian cukup daftar berapa, kalian dapat marketing kit, kalian dapat foto produk dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itu memudahkan kalian sebagai pemula atau sebagai penjual, lebih gampang, lebih untuk menjualnya itu lebih enak karena sudah disediakan, seperti itu. Biasanya kalau reseller, biasanya kalau pemilik shop yang bagus itu seperti itu. Jadi mereka udah menyiapkan bahan-bahan atau materi yang mau dijalankan kepada resellernya biar dia jualannya lancar, seperti itu. Nah, jadi reseller tuh kita stok barang, contohnya kita jual pakaian yang tadi saya bilang, kita stok bajunya, tapi udah ketahuan tuh kuantitinya berapa. Misalkan kita join harga 100.000, kita dapat pakaian berapa, dapat ini berapa, seperti itu. Jadi kita udah membeli barang, kita menyetok barang. Kalau reseller seperti itu biasanya. Nah, perbedaannya apa dengan dropshipper? Nah, kalau dropshipper itu biasanya hampir kebanyakan itu tanpa modal, jadi nggak kayak reseller tanpa modal. Artinya jadi kalian ngambil foto misalkan di media sosial orang lain, ataupun di website orang lain, atau di marketplace, kalian screenshot misalkan, terus habis itu nanti kalian pasarin, itu harganya nggak turun dan nggak naik. Artinya anggap hijabnya 20.000, ya kalian udah tetap dari sana 20.000, seperti itu. Nanti kalian tinggiin sendiri harganya, jadi nggak ada patokan harganya, seperti itu. Bedanya dengan reseller, harganya dari reseller dari sananya sudah murah, kita bisa jual lebih keuntungan yang lebih tinggi. Kalau dropshipper harga 20.000, ya udah 20.000 aja, kita tinggiin sendiri harganya, seperti itu. Kalau reseller otomatis keuntungannya kita lebih besar karena kan kita dapat harga di bawah harga jual mereka, seperti itu. Nah, kalau dropshipper itu kita nggak tahu nih stoknya masih ada atau enggak, kecuali kalau di marketplace. Tapi kan kalau di Instagram atau di medsos kita screenshot, kita nggak tahu stok itu masih ada, kecuali kalau kita nanya. Tapi kan biasanya kalau dropshipper, dari pengalaman saya itu responnya kurang dibandingkan reseller, karena kan mikirnya dropshipper itu ya cuma jualin, tapi dia nggak beli produk orang lain, artinya seperti itu ya kan, dia nggak jual produk orang lain gitu. Nah, biasanya kecuali kalau kita jadi dropshipper di marketplace, ketahuan tuh misalkan hijabnya tinggal berapa, pakaiannya tinggal berapa, produknya tinggal berapa, itu kita bisa ngeliat.
Nah, dropshippernya itu, kalau dropshipper nggak enaknya itu kita nggak tahu bahan-bahannya bagus apa enggak, barang kita beli bagus apa enggak. Jadi kita cukup dari lihat dari gambar kita jualin ke orang lain ya kan. Itu kalau menurut saya sih cukup beresiko. Kenapa? Beresikonya pada saat digambar bagus dan dikirimkan itu kurang bagus ya, nanti kan kita juga yang jelek ya kan, kita juga yang nanti all shopnya sebagai dropshipper kurang bagus, nanti di mata konsumen. Kalau reseller kan kita udah bayar, kita dapat produk, ibaratnya kayak produk testeran lah, produk kita pengen tahu bahan-bahannya seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kalau dropshipper itu lebih kayak lebih cepatnya, nggak ngeluarin modal, tapi resikonya lumayan cukup tinggi. Sebenarnya sih semua juga ada risiko ya kan, tapi takutnya kalau dropshipper ini lebih tinggi karena cukup dari foto kalian nggak tahu enak apa enggak rasanya kalau makanan, apalagi kalau makanan seperti itu. Tapi bisa saja sih saya saranin, kalau seandainya kalian dari dropshipper, beli juga produknya minimal satu. Kayak makanan kalian cobain dulu gimana rasanya, enak apa enggak, layak apa enggak dikonsumsi. Dan kalau pakaian kira-kira cocok gak nih, bagus gak nih bahannya, misalkan kalau kayak hijab adem gak nih, seperti itu. Jadi kalian bisa beli dulu, kalian testimoni sendiri dulu kira-kira nyaman apa enggak nih, seperti itu. Dan biasanya kalau dropshipper itu ya kita jalan sendiri aja, ibaratnya nggak ada bimbingan, ya udah nggak ada kayak tuntutan harus laku berapa, udah jalan sendiri aja seperti itu. Nggak ada misalkan harus gimana jatuhnya, ya kayak independen aja lah, kayak mandiri aja, kayak sendiri aja. Cuma bedanya kita jualan produk orang lain, tapi kan kita nggak tahu juga produk yang kita pada saat kita pasarin, yang kita screenshot itu di mereka masih ada atau enggak ya. Makanya kita tuh harus sebelumnya kita harus komunikasi kepada penjualnya kalau kita pengen jadi dropshipper gitu. Dan tak lupa kalau seandainya kita ngambil foto produk tersebut, kita izin dulu ke orangnya, kak saya izin ngambil fotonya ya buat jadi dropshipper ya gitu. Kak kita ngambil barangnya dulu ya, atau ngeliat ini dulu untuk jadi dropshipper ya. Itu hal wajib, itu etikanya penting banget. Kalau kita pakai produk orang tuh harus izin dulu ngambil fotonya. Kenapa? Karena pada saat nanti kita jualin produk mereka nggak tahu, bisa jadi nanti kita disalahin, artinya lah itu kan produk saya yang jual, kok kamu ambil, seperti itu. Sebenarnya itu kan tujuan kita pengen jadi dropshipper atau kita pengen bantuin mereka buat jualan, tapi kan karena ada suatu miskomunikasi ya jadinya seperti itu, jadinya nggak baik malah. Makanya diusahakan harus izin dulu. Nah itulah intinya perbedaan antara reseller dan juga dropshipper. Tapi kalau saran dari saya sih, mendingan kalian sebagai pengusaha pemula atau yang pengen terjun di online shop ataupun pengen ngerasain jadi bisnis owner kecil-kecilan, kalian tuh saya saranin kalian lebih milih reseller karena lebih pasti dan lebih ketahuan. Dan pastinya kalian tuh nyari yang tadi saya bilang, yang nanti ada foto produknya, terus habis itu ada barang-barangnya jelas, berkualitas, bintangnya ratingnya bagus, dan juga ada cari yang ada mentoringnya, jadi kalian tuh dibimbing atau ada grup diskusinya. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya, mau nanya apa dan segala macam, itu disitu dibimbing. Itu yang bagus banget, kalian tuh nyari yang seperti itu. Sekarang tuh udah banyak banget yang orang open reseller tuh pakai kurikulum seperti itu, jadi nggak cuma ngasih barang tapi dibimbing terus menerus. Nah seperti itu. Jadi ini sharing dari saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang saya tahu. Jadi kalau seandainya di luar sana ada yang perbedaan pendapat dan lain sebagainya, nggak apa-apa, karena kan kita belajar. Jadi kalian dengerin aja, yang positifnya kalian ambil, yang negatifnya nggak usah diambil, karena kan setiap pendapat orang berbeda-beda. Ini berdasarkan pengalaman saya, oke? Nah semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Jadi kalian nggak usah bingung tuh perbedaan reseller apa, perbedaan dropshipper apa. Di sini saya udah jawab. Semoga channel saya makin berkembang, dan kalian bagi yang subscribe, like, dan share, oke? Semoga nanti next video saya share lagi material lain. Thank you.